itu apa keluhan-keluhan kita evaluasi. Salah satunya mungkin tadi itu kan banyak yang di sana tidak direpit lewat sini. Tapi kalau dia supir sama kenek itu kita berikan dia lepas. Di sana tidak perlu direpit, cukup di sini kita repit karena itu pembawa sembako itu kita kasih seperti itu, kita bijaksana itu. Tapi kalau tidak seperti itu ya jelas dia harus merepit, bawa repit baru beli tiket. Nah kita sampaikan kepada ASDP sana, kalau beli tiket tanpa melampirkan yang namanya rapid, rapidnya itu jangan kasih beli tiket. Nah, jadi kalau dia tidak kru supir nyebrang di sini belum bawa rapid itu kita pulangkan. Itu sudah ada protokolnya seperti itu. Kita pulangkan dia ke daerah asalnya. Nanti kita sudah manggil kemarin dari ASDP dan sebagai orang yang menentukan bahwa orang itu sudah beli tiket tapi dipulangkan, ya paling enggak dia harus dapat gratis, tidak perlu lagi beli tiket, harus dipulangkan. Nah, seandainya banyak, ya itu lebih dari 10 orang, yang jelas mau tidak mau kan pasti akan dirugikan mereka. Dia minta supaya itu diharuskan untuk beli tiket lagi, itu sudah antisipasi seperti itu. Nah inilah perlu ada solusi. Itu kita koordinasi dengan provinsi, siapa yang menanggung tiket seperti itu. Kalau dia dipulangkan, tidak ada duit, tidak bisa beli tiket kan susah juga kita. Jadi kita mau kan tanggung jawabnya ada di kita juga. Kalau kita memulangkan mereka, tapi kita harus tanggung jawab untuk membelikan mereka tiket. Nah kita nanti kebijakan itu kita sampaikan ke Dinas Perhubungan Provinsi Bali, kebijakannya beliau bagaimana? Apakah nanti dibelikan seperti itu? Apakah nanti koordinasi dengan ASDP supaya mereka digratiskan, tidak bayar seperti itu? Nah ini yang perlu, harus ada koordinasi yang jelas. Karena hal-hal semacam ini kan penting sekali. Satu sisi dia mengatakan sudah, satu sisi mengatakan tidak, kan susah itu. Nah, tadi yang sering kita takutkan adalah pada saat dia datang bergerombol, banyak orang itu satu kali surut lebih dari kapasitas itu. Maka dari itu kita sampaikan tadi. Kebetulan juga ada di Lantas, terus ada dari Kasat Brimob menyampaikan dia akan ada koordinasi ke Ketapang. Dia minta nanti supaya jadwal keberangkatan di sana biar diatur. Itu kalau di sini belum habis orang untuk diperiksa, kalau boleh jangan disandarkan dulu. Itu jangan disandarkan dulu, jadi atur dia. Kalau sekarang 8 menit nyandar, paling enggak setengah jam supaya di sini tidak kelabakan untuk meriksa. Itu. Jadi kalau sudah dia setengah jam nyandar itu. Jangankan setengah jam katanya. 2 hari pun bisa kalau memang keadaan situasi darurat. Tapi itu kemungkinan di sini tidak akan ada seperti itu. Cuman apa yang disampaikan kemarin dari Pak Kapolres, Pak Dandim, bahwa pada saat dia datang yang membludak bersamaan dan itu menjebol yang namanya pos seperti ini kan agak susah. Gimana antisipasi? Ya paling enggak pada saat sandar itu kita atur supaya mereka diatur setengah jam sekali. Kalau sudah selesai di sini untuk pemeriksaannya baru disandarkan lagi satu. Dan itu kewajiban itu harus dilaksanakan oleh yang namanya ASDP ya. ASDP seperti itu. Nah itu kalau sudah semua mengikuti daripada protap, saya rasa itu tidak ada masalah sebenarnya. Cuma hal-hal semacam ini mau enggak teman-teman yang dari pihak seorang kan kita sifatnya ingin bagaimana mengamankan yang namanya masyarakat itu. Satu sisi tidak berpikir ke sana, dia bagaimana caranya cari profit. Karena dia apakah dia sistemnya setoran atau biaya. Tidak mau kan mereka itu beli minyak mahal tapi hasilnya tidak ada. Ya paling tidak kan pasti ada semacam balance sheet itu. Dia tidak mau dirugikan. Kalau semacam paling tidak ada biaya untuk operasional itu cukup untuk itu. Jadi hal-hal ini harus perlu dipikirkan oleh teman-teman dari provinsi. Nanti provinsi harus kita sampaikan seperti itu supaya mereka juga tidak dirugikan
dan kita juga tidak dirugikan. Jadi win-win solution dalam hal itu. Jadi sama-sama tidak dirugikan. Dia nyandarnya bertahap, tapi dia tidak dirugikan secara finansial. Itu seperti itu. Itulah yang perlu kami sampaikan tadi. Nanti dari apa yang di Kasat Lantas dan Kasat Brimob itu mereka akan koordinasi ke Ketapang dan akan diikuti oleh Pak Kapolres sama Pak Dandim supaya kita antara Ketapang sama Kaliman itu nyambung, jadi kita lebih aman lagi. Cuma itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti hari H yang puncaknya itu bisa kita kendalikan dengan baik. Dan tidak lupa juga warga yang lewat itu harus tetap punya KTP dan maksud tujuannya jelas. Gitu. Jangan sampai Pak, saya ingin ke Bali hanya sebatas jadi gelandangan, itu kan susah. Tapi ada kepastian. Dia ke Bali dan sudah siap ada yang menampung untuk mereka bekerja. Cuma itu aja saya. Terkait yang ramai di media sosial. Pas ikuti seperti ini kami tidak akan membahas yang seperti itu. Ya itu saya bilang sama itu kepolisian lewat Pak Kapolres supaya segera itu ditindaklanjuti, jangan sampai nanti kita melemahkan kita. Itu kan sudah biasa itu, dibegitukan akhirnya kita akan lemah sebagai pintu gerbang masuk Bali itu lemah. Dengan ada viral seperti itu mereka itu bahasa-bahasa yang begitu kan agak susah kita percaya antara iya dan tidak. Tapi kita sudah bukan tidak memungkiri seperti itu, silakan. Jadi kita akan tangkap orang itu dan nanti dia bisa, kalau memang iya bisa dibuktikan. Tapi kalau bahasanya tadi kalau kan susah itu. Katanya itu kan susah kita ngomongin itu. Kalau kita ngomongin kata-katanya itu udah kita ngajak Pak Kajari juga tidak bahasa hukum itu tidak baik itu untuk katanya itu. Itu hanya bahasa yang apa itu klise itu seperti itu. Itu sampai akan tanggapi seperti itu. Saya tadi bilang itu. Ini kan tenaga kesehatan tadi. Tenaga kesehatan itu kan tugasnya dia kan mengecek atau untuk ambil. Kita sih sudah mohon tapi belum sih. Ya tapi Bapak sih tidak mohon tanggung jawab, beliau harus begini. Saya sudah mohon, tapi belum ada sih tidak lanjutnya. Mudah-mudahan segera itu. Ya. Mungkin permohonannya itu mungkin apakah itu terbang bagian dari Satgas, TNI, Polri, Satpol PP semua yang ada di sini bersinergi untuk melaksanakan arus balik ini. Jadi kita lihat tadi secara bergantian kita memberikan pemeriksaan terhadap seluruh warga yang masuk ke Bali dengan harapan tidak ada satu orang pun yang lewat tanpa melalui pemeriksaan yang ketat. Kita sudah melaksanakan pemeriksaan yang ketat. Namun ada beberapa hal yang mungkin terlibat ataupun yang menyampaikan bahwa di sini lolos, ya silakan mungkin dilihat di lapangan. Karena mungkin ada beberapa orang yang tidak senang memanfaatkan situasi, menimbulkan situasi, memberikan hal-hal hoax yang berada. Kita di sini sudah sesuai dengan SOP. Nah, kita bekerja semua beriringan, semua yang tergabung dalam Satgas ini. Kita bisa lihat bahwa apabila masuk di sini tidak membawa surat dan lain sebagainya. Tadi pagi kita memulangkan 19 orang yang karena tidak membawa surat hasil rapid, hanya membawa surat keterangan kesehatan. Nah, itu pun kita tindak tegas. Tadi pagi kita 19 orang kita kembalikan. Itu tidak, jadi ya kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk orang yang lewat di pelabuhan ini semuanya membawa hasil rapid test, dan yang ada kebijakan untuk logistik yang melaksanakan rapid test seperti pelaksanaan sekarang ini ya kita sesuaikan dengan prosedur. Untuk hari ini apa hasil dari rapid test, apa ada yang positif atau gimana? Ya untuk hari ini sementara biasa kan satu hari itu diambil dari pagi sampai sore. Jadi nanti kalkulasi kita akan sampaikan pada saat malam nanti lah kalau misalnya itu. Jadi kalau misalnya kita sekarang kasih tahu nanti malam, nanti terlalu banyak di Bali kita salurkan ke pemerintah, kemudian ke provinsi. Kalau yang berat datang dari Jawa kita kembalikan ke Jawa.